Yo Syutra Podcast. Halo semuanya, kembali lagi sama gua Razan. Gua Arya. Elmi juga di sini. Kita ada di Wangkong Studio. Ya, ini sesuai yang dijanjikan ya kemarin di berita sepak bola akan ada Konten baru. betul konten baru dari Syutra Podcast. Ini judulnya Football History. Football History. Kalau nggak tahu artinya apa, sejarah sepak bola. Betul. Nah, Jadi di sini bakal gimana? ngebahas apa nih? Ya momen-momen ikonik Ya. lah gitu ya. Peristiwa bersejarah di sepak bola. Ya gitu. peristiwa-peristiwa bersejarah, betul sekali gitu. Mungkin kedepannya nanti akan jadi konten yang rutin juga dari Betul, kita ya. betul. Ditunggu aja. Nah, untuk edisi pertama ini kita akan membahas mengenai transfernya Luis Figo. Oh ya, itu benar juga sih. Karena gini, gua sempat lihat Netflix tuh. Ah, Nah, si upcomingnya tuh bakal ngebahas ini. Oh ada Dokumenter. ini, Iya, iya. Dokumenter. Dokumenter transfernya Luis Figo dari Barcelona ke Real Madrid itu sebentar lagi ya, Bentar tanggal. lagi, 23 besok berarti. Harusnya. Iya. Ya di Spanyolnya, Iya, iya. di sininya mah nggak tahu, mungkin bisa Ya bulan depan ini. sebulan lah. Iya. Jadi jangan lupa tuh jangan sampai kelewatan tuh kalau kalian yang pengen tahu lebih banyak tuh. Ya lebih dalam lebih itu dalam. kan namanya juga dokumenter Iya, ya, jangan iya. disamakan sama kita. Pasti lebih dikupas lebih ini Lebih ya, dalam lah, komprehensif juga lebih lah. Iya. komprehensif gitu kan. Betul. Dan jangan lupa juga subscribe channel kami. Ya. Dan karena satu subscribe itu berarti buat kami. Ya, betul sekali. Jangan lupa juga like, terus komen di bawah kalau kalian punya opini Pandangan. apalah gitu, pandangan, opini. Enggak lah, Luis Figo mah ya emang ganteng aja misalnya. Siapa tahu kan? Kita nggak tahu. Terus jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar nggak kelewat konten-konten kita yang bakal jauh lebih menarik lah. Betul. Ya. Jangan lupa juga kita udah ada di Noise dan Spotify, download aplikasinya dan follow juga kita di Twitter ya, @syutodapodcast untuk teman-teman yang mau interaksi langsung sama kita. Oke, kita masuk ke Football History edisi pertama. Edisi 1. Luis Figo. Louis Figo. Kita Ini mulai dari mana nih? Siapa sih Luis Figo tuh? Barangkali kan ada anak yang nggak, Kemarin sore. Iya, nggak kemarin sore. Maksudnya anak-anak muda yang nggak tahu siapa Luis Figo. ya betul. gitu kan, karena betul. Mungkin anak muda sekarang tahunya Messi, Ronaldo, gitu kan. Ya mungkin ya ini mah angkatan David Beckham merenya. Iya, betul. Ya lah. Jadi Luis Figo itu Pemenang Ballon d'Or. betul, itu satu. Jadi ya, tadi poin dari Bung Elmi menariknya gini. Kalau buat gue ya, mungkin ada beberapa, kayaknya teman-teman pasti tahulah Luis Figo gitu ya. Cuman mereka tahunya tuh udah di Real Madrid gitu. Betul. Nggak tahu bahwa sebelumnya itu dia adalah pemain Barcelona. Ya, atau Ini- bahkan taunya udah di Inter kan. Ya, ya, betul. Iya kan? Zaman Adriano juga masih udah ada Figo ya. Ya, nah Luis Figo ini ada di Barcelona itu dia datang kalau nggak salah tahun 95. Iya, dari Sporting Lisbon ya. Ya, dari Sporting Lisbon, dan dalam kurun waktu kurang lebih 5 musim di Barcelona dia jadi pemain andalan. Ya tadi yang Bung Arya bilang jadi kontender Ballon d'Or gitu, Iya. bahkan jadi pemain andalannya Barcelona lah. Pemain kunci lah ya. Pemain kunci. Ibaratnya Messina lah ya. Betul. Messi ya, karena ya posisinya di depan walaupun ya di sayap ya. Ya. Di sayap kanan ya Figo ya. Iya. kalau nggak Iya, salah. sama kayak Messi. Iya. Ya dulu Luis Figo, Rivaldo dan Patrick Kluivert itu trisolanya Barcelona Trisula lah. mautnya ya. Iya. Betul, jauh sebelum tadi ya Messi, Pedro Rodriguez gitu kan, siapa? Ya, yang Henry, lain-lain. Luan, Suarez, Ya, gitu. Neymar. Nah, jadi Ini pelatihnya siapa sih? Masih Cruyff ya? bukan. Tahun Udah. 9 itu Udah Van Gaal. ya Van Gaal. Van Gaal. Van Gaal ya. Kayaknya Luis Van Gaal. Zaman-zaman Van Gaal. Ya balik lagi, Luis Figo itu memang tadi ya satu pemain andalan, talisman, dan juga sangat-sangat membenci Real Madrid gitu. Ya, karena udah tertanam Iya, jadi makanya Barcelona fans Barcelona tuh bener-bener cinta lah gitu sama Luis Figo gitu. di saat itu ya. Ya, Ibarat gini lah. Ibaratnya Bung Arya. Nggak, jangan gua lah. Ibaratnya gini, Figo tuh Messi di zaman itu gitu. iya Ya. gitu. Ya. Sebesar itu namanya Figo tuh di Betul. para fans Barcelona gitu. Iya, Iya. untuk fans Barcelona tuh sangat diagungkan lah Diagungkan. seorang Luis Figo tuh. Nah, sampai pada satu titik gitu ya di
perjalanannya Luis Figo, persaingan El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid ini, mereka sedang di posisi yang sama-sama kuat sebenarnya. Iya. Barcelona dalam 3 musim terakhir sebelum tahun 2000 itu menang La Liga 2 kali. Sementara Real Madrid itu dalam 3 musim terakhir 2 kali menang Liga Champions. UCL. Ya kurang lebih seperti sekarang lah ya gitu ya, Madrid menguasai UCL tapi Barkanya lebih dominan di La Liga. Enggak juga, Bro. Enggak ya Maksudnya ibarat. mungkin Iya, kemarin-kemarin iya, lah iya, sebelum iya, iya. kepergian Messi mungkin ya. Iya. Kayak gitu Nah, kan. Sampai satu titik di Real Madrid itu ada pemilihan presiden. Ya, Pemilu. Pemilu. Memang di apa? Ya, Real Madrid, Barcelona sama Athletic Bilbao tuh ada pemilihan presiden ya. Ya, seperti pemilu aja gitu Iya, kan. Pemilu. betul. Gubernur dan segala macam dan presiden gitu. Ya. Pemilu Real Madrid itu calon terkuat adalah incumbent presiden bertahan Lorenzo Sanz versus pengusaha properti, salah satu orang terkaya di Spanyol saat itu, Florentino Betul. Perez. Kontraktor dan pemilik Ya, properti lah, properti gitu. Seorang pebisnis lah ya. Pebisnis. Nah, ini tanpa diduga gitu, pemilu di Real Madrid ini justru ada imbas terhadap Figo dan Barcelona sendiri gitu. Yang mana karena Perez tahu bahwa kansnya dia untuk menang pemilu itu kecil. Betul. Kenapa kecil? Karena ya Lorenzo Sanz kan tadi yang udah di-mention Yo, baru baru Madrid juara di UCL. UCL dua kali dalam 3 tahun terakhir. Jadi, wah, gua butuh strategi yang jitu. ya out of the box lah gitu ya, gimana ya? Nggak bisa cuma ngasih 100.000 ya. Nggak bisa. Sama kaos ya. Nggak bisa. Nggak Apa bisa, namanya? Serangan fajar. Serangan fajar gitu nggak bisa ya. Nggak kayak di Apaan sih? Indonesia. Serangan aja. Pagi-pagi diketrok, Pak. Iya. Sama partai, sama orang partai, pilih PD. Ya itulah, pilih ini ya, pilih itu ya. PDX ya. PDX. PDX, partai X, partai Kasih Z. uang gitu. Ya, dikasih uang. Kasih kaos, dikasih uang kan gitu. Ya itu kurang lebih tadi ya, nggak mungkin lah Perez pakai cara-cara seperti itu. Kayak Jadi di sini. ya, jadi dia memutar otak kira-kira apa ya yang bisa mendongkrak popularitas dia dan menjungkirkan si Lorenzo Sanz gitu. Perez punya ide. Ide yang wah ini Sebenarnya kalau diimplementasi saat ini ya, tahun-tahun ini udah nggak boleh, ini udah nggak mungkin lah, udah nggak mungkin terjadi gitu. Haram, hukumnya haram. Betul, ilegal, Ya, ilegal, ilegal. jatuhnya ilegal memang. Tapi ya sekali lagi ya, bukannya ini namanya Perez, basicnya pengusaha, dia ya, mah bukan menghalalkan segala cara, tapi bending the rules lah gitu bending ya. the rules dan apa namanya tidak melihat apa, bukan emosional, apa ya bahasanya yang lebih tepat ya, Gimana? nggak ngelihat Apa? namanya, maksudnya logik gitu tah. Ya bisa dibilang gitu. Jadi Perez akhirnya punya apa namanya? Strategi untuk merekrut Luis Figo sebagai untuk mengatrol popularitas dia di pemilu Chance-nya nanti dia. ya, chance-nya tadi. Maksudnya ya untuk saat itu juga bisa mendatangkan Figo, banyak orang nggak percaya lah gitu kan, maksudnya ya kali lu gila kan. itu Itu tadi kita sebut kan. Ibaratnya Madrid mau mendatangkan Messi, itu udah nggak mungkin. Iya, dan yang pertama Barcelonanya nggak mungkin mau. Ya. Kedua, Figo-nya sendiri yang tadi begitu cintanya dengan Barcelona, begitu dekatnya dengan supporter, dan sebegitu membencinya Real Madrid, masa mau sih pindah gitu ya? Nah, makanya Perez itu menyiapkan trik khusus, yaitu membuat prakontrak dengan Luis Figo dan agennya. Di mana prakontrak tersebut intinya adalah Luis Figo menandatangani prakontrak itu dapat 1,6 juta euro. Cuman buat tanda tangan doang. Cuman buat tanda tangan doang. Dan bahkan kalau nanti Florentino Perez gagal terpilih sebagai presiden Real Madrid, itu uang lu bawa deh. Itu beres tanda tangan langsung pakai tuh uang. Langsung dapat uangnya. Mantap juga ya. Gitu. Tanda tangan dapat duit. Siapa yang nggak mau? Nah, itu dia gitu. Figo berpikir ya why not gitu Iya, kan, maksudnya uang gratis satu, dan kedua Figo tuh kalau nggak salah kontraknya udah mau habis.
Jadi dia itu bermaksud awalnya untuk menjadikan tawaran Bargaining ya. ya Bargaining prakontrak power. itu buat bargainingnya dia Ke ke Barcelona. Supaya Oke. lihat nih Madrid mau ngasih belum apa-apa ngasih gua 1,6 Iya, juta iya. gitu ya. Sok atuh gua naikin gaji gua. Ya, gua kan cenah pemain andalan Iya, gitu segala iya, macam. iya. Gitu. Dan memang di satu sesi wawancara tuh Figo pernah bilang bahwa gua tuh kurang dihargai gitu di Barcelona. Oh. Makanya oleh sama siapa? direksi gitu. oleh direksi, oleh presiden yang saat itu ini karena Gini tuh ada apa perubahan power juga di Barcelonanya. Oh, power struggle ya. Ya, di betul, ada Barcelona. Lagi ada mau perubahan jajaran Presiden pimpinan ya, gitu. pimpinan mau pergantian presiden juga gitu. Jadi di sini juga Figo merasa apa ya, gue kok nggak kurang dihargai nih, kenapa gaji gue naikin dong gitu. Ya, betul. Nah, karena tadi dengan segala pertimbangannya dan utamanya Figo juga tahu ya bahwa Florentino Perez kans untuk menangnya kecil. Ya, Gitu. Jadi Figo akhirnya menandatangani prakontrak tersebut gitu. Cuman siapa sangka Florentino Perez ternyata berhasil menang pemilu Real Madrid, terpilih sebagai presiden Real Real Madrid. Madrid. Walah. Yang- Jadi di kontrak itu tuh isinya kalau Perez menang, Figo harus pindah. Figo harus pindah, betul. Kalau Wah. Perez kalah bawa uangnya gitu. Oke. Nah, ketika ini terjadi kalang kabut lah semua orang kan Yoi. gitu, semua pihak, baik Barcelona, Figo maupun agen gitu. Bahkan sebelum hasil pemilu diumumkan, ini kan sebenarnya udah bocor nih ke beberapa media nih mengenai prakontrak. Oke. Dari pihak Figo menyangkal, bahkan Pemain-pemain Barcelona Ya, ya, Pep Guardiola, Luis Enrique yang saat itu rekan satu timnya memberikan garansi lah untuk pendukung Barcelona bahwa musim depan Figo akan tetap di Camp Nou Oke, gitu kan. oke. Bahkan Lorenzo Sanz sebagai pesaing Florentino Perez juga bilang, wah itu mah ngawur, itu mah Perez aja gitu ngada-ngada buat menambah Oh iya, popularitas. Inilah ya gitu apa kan. janji palsu lah ya Ya, ibaratnya jadi ya. masuk kayak politikus-politikus Ya, ini gitu kan. Iya. Tapi Perez dengan tenangnya ya kita lihat aja katanya. Bahkan memberikan garansi kalau misalnya gua menang dan Figo tidak jadi pemain Real Madrid, itu semua membernya Socios dari Socios Real Madrid ya, bakal direksi, dibeli tiket satu musim. betul, dan segala macam bakal digratisin lah untuk mendatangi pertandingan Real Madrid ya di Santiago Bernabeu. Ditanyakan oleh media, dari mana uangnya? Dari saku sendiri? Enggak. Karena di prakontrak saya dan Luis Figo itu ada klausul kalau Luis Figo tidak mau pindah ke Real Madrid ketika saya menang, Luis Figo harus bayar penalti 19 juta euro. Pound sterling. Ya sorry, 19 Belum juta ada pound euro sterling. zaman dulu. Iya, 19 juta pound sterling. Ya. Betul. Itu kan maksudnya ya Anjir, sekaya sekarang mah udah 50 juta lebih kali. iya itu. Nah, Iya, jadi iya, sekaya-kayanya bener. pemain bola yang meren ada Figo uang segitu cuman nggak liquid kan, udah jadi aset Iya. udah ada. Iya. Dan tadi betul kata Bung Arya, nilai segitu pada tahun 2000 adalah itu ekuivalen dengan rekor pemain termahal kelima Buset. pada saat itu ya, 19 juta pound sterling itu. Iya. Satu-satunya cara ya tadi Figo harus bayar itu. Figo nggak bisa kan Ya. untuk bayar Figo pribadi. Dia lari ke Barcelona lah, ke presiden Barcelona. Lapor. Juan Gaspar. Bro, gua nggak mau pindah, tolong dong bantuin gitu. Tapi yang jadi dilema bagi presidennya Barcelona, Joan Gaspar pada saat itu, logikanya sederhana gitu. Buat apa? Gue bayarin. Iya, bayarin rival 19 juta euro. Buat pemain yang gue punya. Iya, buat pemain sendiri gitu. Dan itu tadi keuntungannya akan dinikmati oleh Sociosnya Real Madrid gitu kan. Betul. Kata Joan Gaspar, mending gua mati deh katanya, daripada harus dalam tanda kutip ngebantu rival gitu. Iya. Nah, jadi akhirnya Figo mau nggak mau ditransfer lah ke Real Madrid gitu dengan nilai transfer sebesar 37 juta pound sterling. Pada saat itu menjadi rekor ya, Rekor. Pemain termahal ya. pemain termahal. Tapi ya nggak bisa bohong ya, mimik muka dan segala macam Luis Figo ketika presentasi nggak ada seneng-senengnya gitu. Iya, betul. Ketika diperkenalkan jadi pemain Real Madrid ya gitu, karena ya memang kalau bicara hati mungkin dia nggak ada lah rencana kepikiran gitu kan untuk jadi Rival masalahnya loh. betul. Dan implikasi dari transfer ini tuh luar biasa sekali gitu. Betul. Di
El Clasico pertamanya Luis Figo berbaju Blancos. Blancos. Di Camp Nou itu wah gila banget Gila kan. banget, dilempari sampah. Ya, botol whisky, bahkan Ada kepala kepala babi ya? Iya, Iya, itu kepala terkenal babi itu. banget. Itu mungkin teman-teman juga udah tahu. Sampai-sampai Luis Figo yang notabene-nya adalah kick taker, penendang cornernya Real Madrid, sampai pada pertandingan tersebut nggak ngambil corner. Iya, betul. Karena wah gila Pak, itu apa namanya, tekanan dari fans, hinaan gitu, bahwa Figo disebut sebagai traitor, Judas gitu kan, sampai mentalnya kena gitu. Iya. Dan waktu itu Real Madrid juga kalah kalau nggak salah 2-0. Betul, kalah 2-0, dan ya nggak, dari Real Madrid sendiri nggak memungkiri bahwa ini tekanannya berbeda dari El Clasico biasanya. Betul, gitu. dan ini dijaga oleh jajaran polisi juga. Dia sampai bawa tameng, Pak. Betul. Itu polisinya polisi anti huru-hara, itu mah bukan polisi. Kayak liga di Indonesia lah. Ya Kan kayak gitu. Kayak gitu kan hal yang sangat-sangat jarang terjadi di sana ya. Ya, Betul. Ya. Ya, ini implikasinya luar biasa, dan memang transfer Figo ini jadi titik awal era Galacticosnya Real Madrid ya. Betul, dari sini ada dia beli Zidane, Ronaldo, terus Beli dari Beckham, Michael Owen, terus sampai ini. Dan memang Luis Figo sendiri menghabiskan waktu sekitar 5 musim ya di Real Madrid sebelum akhirnya pindah ke dengan Inter Milan dengan status free transfer ke Inter Milan. Bisa dibilang cukup sukses dengan torehan 2 kali La Liga, 2 Supercopa, UCL. 1 UCL ya 2001-2002 yang golden goalnya Zidane. Ya. Terus 1 UEFA Super Cup dan 1 Intercontinental Cup. Dulu FIFA World Cup lah ya, ini World Club, FIFA World Club Nah, Championship. ini terbukti juga nih Luis Figo tuh impact-nya besar. Iya. Nah, di Barcelona-nya ini pas sepeninggal Figo 6 musim nggak ada gelar. Betul. Langsung ya, beneran Melempam. langsung ya. Iya, Melempam iya. ya. Jadi bahkan sebelum kedatangan Frank Rijkaard, Barcelona bahkan terjerembab di zona degradasi. Iya. Ingat banget waktu itu Frank Rijkaard datang tengah musim minjem Edgar Davids dari Juventus dan Demetrio Albertini dari AC Milan, baru selamat tuh dari jurang degradasi, sampai akhirnya ya di situ Rijkaard mendatangkan Ronaldinho, Ya, Samuel Eto'o, Ludovic Giuli gitu kan, segala macam, dan juga menemukan Lionel Messi gitu. Sampai ada di komiknya di Subasa ya itu ya. Iya. Degradasi. Di highlight juga sih gitu Iya. momen ini, saking ya itulah, karena ini kejadian ini tuh cukup masif gitu. Sangat-sangat masif pada saat itu Pada ya. saat itu gitu. Kalau ya yang tadi kita bilang di awal, kalau kejadian hari ini wah geger sih Ya. dunia persilatan kayaknya. Netizen rusuh itu Rusuh. Gitu, walaupun ya sekali lagi nggak mungkin ya dengan cara Florentino Perez tadi dengan prakontrak, kayaknya untuk Untuk sekarang era saat ini mah kayak nggak mungkin lah gitu, nggak semudah itu. Cuman bayangin gitu, let's say tadi Messi pindah ke Madrid atau Muhammad Salah pindah ke Chelsea gitu kan, atau ke Manchester gitu kan, itu gimana gegernya gitu iya, kan betul, dunia betul, sepak betul, bola betul. gitu. Yang mana, dan yang bikin lebih panas lagi itu La Liga tuh yang punya cuma 2 ini kan. Iya itu Iya. kurang arch rival apalah Apa, gitu iya. kan, Barcelona dan Madrid ini ada pemain yang bertukar kostum gitu, Betul. menyeberang. Walaupun sebenarnya Figo bukan pemain pertama ya, masih banyak pemain-pemain yang dari Barcelona ke Madrid Betul. atau sebaliknya. Bahkan Luis Enrique, pelatih Spanyol, pelatihnya Barcelona juga sempat, Ya, itu tuh bekas pemain Real Madrid. Samuel Eto'o, betul, ada Michael Laudrup Betul. gitu, Alfredo Di Stefano. Cuman gimana ya? Ya di luar Di Stefano, sisanya kayak Luis Enrique waktu di Madrid tuh hanya pemain cadangan lah, Iya, tanda betul. kutip lah gitu kan. Michael Laudrup ketika dari Barcelona pindah ke Real Madrid sudah di penghujung karir. Iya. Nah ini Luis Figo masih prima, Iya. kontender Ballon d'Or, andalan Oh iya, Barcelona. itu juga ada yang belum kesebut ya. Apa? Pas pindah ke Madrid itu dapat Ballon d'Or. Iya, Betul. tapi mendapatkan Ballon d'Or itu diberikan di akhir tahun ya, Iya. Desember. Jadi pas udah di Madrid. Iya. Udah di Madrid tapi memperhitungkan performanya ketika di Di Barcelona. Barcelona. Musimnya di Barcelona. Ini pemain kedua Portugal yang menang Ballon d'Or ya. Iya. Sebelumnya ada Eusebio dan Eusebio. setelahnya ada Cristiano Ronaldo. Iya, betul. Jadi seperti itulah gitu. Ini makanya menarik dibahas ya, selain nanti mungkin untuk bridging teman-teman menonton dokumenter transfernya Luis Figo di Betul. Netflix. Buat kita sendiri memang ini salah satu Mencengangkan ya. iya, Sangat salah mencengangkan. satu sejarah yang perlu
diangkat lah Betul, gitu. betul, Jadi betul. bukan kejadian yang setiap hari lah Ya, gitu kan, iya, setiap karena musim. kayaknya kalau nggak ada kejadian ini nggak ada Galacticos kayak Betul. sekarang itu. Betul. Nggak ada. Ronaldo nggak akan pernah tuh, Cristiano Ronaldo nggak akan pernah tuh ke Madrid. Dua Ronaldo lah ya. Dua-duanya lah. Ya gitu. Jadi ya ini adalah apa ya? Ya itu Sebuah tadi. momen Salah satu momen bersejarah. bersejarah, Momen sangat bersejarah. bersejarah. Ya diharapkan mungkin ke depannya ada transfer seperti ini lagi ya seru juga ya Seru banget, seru banget. buat nanti anak-anak kita lah gitu ya. Betul. Tapi mungkin nggak akan sepelik ini, sekompleks ini ya. Ya kayak gini lah paling Ya Sterling lah kemarin Van Persie. Van Persie gitu Ya. itu kan ya ada, walaupun Arsenal juga waktu itu adalah rival United tapi kan ya tadi ya bukan rival seperti Barcelona Dan dan Real Madrid. Madrid Balik gitu. lagi ini penguasa La Liga ya cuma dua ini Ya. gitu. Jadi ya kurang lebih dari transfer Luis Figo dari Barcelona ke Real Madrid ini kurang lebih kayak gitu. Betul. Gimana nih dari kalian nih, dari lu Bung Arya, dari Bung Elmi mengenai opini, konklusi atau Ya, apa mungkin ya, The pesan traitor, moralnya gitu. traitor. ya menarik sih, maksudnya nggak tahu ya, zaman dulu sebelum ini mungkin udah ada cuman nggak Gak sebuah segininya ini ya, gitu. kayak balik lagi ini kontender Ballon d'Or, Yo, pemainnya iya. lagi panas gitu. Tapi dan justru setelah ini jadi mulai agak banyak. Kalau kita perhatiin dulu sempet Mario Götze Oh iya. pindah betul. dari Dortmund. Ya kalau itu mah Mineng Pak. Iya maksudnya tapi baru semenjak itu kan. Maksudnya Ya dia- triggernya adalah transfer triggernya Figo adalah ini. Figo ini gitu. Betul. Mario Götze, Lewandowski yang notabene pemain kunci Dortmund waktu itu untuk Iya. untuk melawan Bundesliga. Bayern Munchen, justru malah dipindah ke Bayern Munchen Betul. gitu. Terus setelahnya ada siapa lagi kan? Ada tadi Robin van Persie Iya. itu ya mungkin dari sini ya awalnya ya. Jadi udah dianggap biasa lah gitu. Triggernya tuh jadi ya udahlah nggak apa-apa, yang penting gue main gitu mungkin. Bisa jadi. Ya. Kalau dari gue yang mau gue highlight, yang mau gue garis bawahi itu justru dari seorang Florentino Perez-nya gitu. Iya, gue pengen bahas itunya sih sebenarnya. Kayak ya cerdik, bahkan cenderung licik gitu. Ya licik Ya, sih, iya. licik ini mah. Kan cerdik, Iya. singkatannya cenderung licik. Figo lagi panas, ya kan gini kan ceritanya Figo lagi panas. Kontrak belum berpanjang semusim lagi ya. Ini kesempatan gua dong berarti. Ya. Perez langsung mikir gitu kan, cepet gitu, quick thinking tapi jitu gitu loh. Iya, dan dia mengambil hal yang mengambil suatu hal yang nggak biasa, yang nggak Iya, terpikirkan oleh banyak orang, yaitu out of the box thinking teh Iya. gitu kan. Seperti yang tadi udah kita mention, Florentino Perez kansnya untuk menang pemilu tuh kecil banget. Selain masalah tadi Lorenzo Sanz berprestasi, Perez juga pada saat itu belum punya pendukung lah di sosiosnya gitu kan. Belum Pertama ada kali, punya ordal lah ya. ya belum punya pendukung, belum punya ordal, dan ini adalah baru termin pertamanya sebagai presiden suatu klub sepak bola gitu kan. Tapi karena memang basicnya bisnismen mungkin ya, jadi dia tadi bending the rules gitu, bukan menghalalkan segala cara, bukan Ya, maksudnya ya. Celah ini mah gitu. iya, dia menemukan Mengembangkan celah Dan dia menggunakan kelemahan dia tadi yang dia tidak diunggulkan itu malah jadi senjata utama dia kan di sini. betul Dia menggunakan itu supaya Figonya ngira dia nggak akan menang, Iya, jadi mau tanda iya. tangan, Iya, betul. gitu kan? betul. Kalau misalnya poin dari Bung Helmi menarik. Use the weakness for the Iya, greatness. iya. Jadi memanfaatkan kelemahan yang dia punya justru menjadi senjata andalan dia di ujung gitu. Iya, poin Bung Helmi menarik karena tadi Figo makanya mau tanda tangan prakontrak tersebut karena Figo berpikir dan agennya nggak akan menang, Iya kan? uang gratis gitu Yo, kan. iya. Coba kalau Pereznya posisinya kuat, pasti dari awal Figo akan defensif. Iya, Oh, bakal- kali gitu. Iya Bakal kan? mikir 2 kali, 3 kali, bahkan langsung nolak mungkin ya. Iya, kalau akan gitu. ditolak. Gitu. Iya, dan di sini juga Figonya juga ada kebutuhan Iya, gitu iya, kan. iya. Yang bikin gua pinter tuh gini. Apa namanya kan ini penaltinya 19 Juta. juta. Itu tuh kan sebenarnya kalau misalnya amit-amit ya si Perez tuh kalah, ya duitnya kan kalau misalnya si Perez kalah harus bayar tuh 19 juta ya. Iya. Bukan. Kalau Kalau misalnya Perez menang, kalah, Figo harus bayar. 19 juta. Enggak gitu. Enggak. Kalau Perez menang pemilihan presiden Tapi Figo nggak Figonya nggak datang. mau bayar
bayar penalti 19 Nah juta. iya, yang 19 juta dari mana? Iya. Itu yang bikin gilanya Iya, itu. iya, iya, iya. Nggak usah ini duit lagi gitu. Jadi dia bener-bener nggak pakai, dia cuma ngeluarin 1,6, ibaratnya cuma ngeluarin 1,6 buat dapat Luis Figo. Iya gitu. Tuh, walaupun sebenarnya secara transfer tetap 37. Iya, maksudnya Jadi tapi- si release clause-nya di-trigger sama Real Madrid. Ah. Cuman kan balik lagi kalau tidak ada prakontrak ini ya Figo Barcelona akan nolak. Iya. Figo Iya akan itu. Iya, Jadi iya. ibaratnya cuma dengan 1,6 Diskakmat, Pak. Iya. Iya di skakmat. Skakmat dia sama 1,6 juta. Iya, iya, dengan nilai yang nggak seberapa Iya, yang sebenarnya. nggak seberapa ya, udah 1,6 juta doang gitu kan. Iya buat Perez mah. Tapi setelah itu dibalik itu dia jadi presiden, dia dapat Luis Figo juga buat Madridnya. Dan sampai sekarang jadi dinastinya Perez kan. Yo, gitu, maksudnya. Dia tuh kepilih lagi tuh tahun 2000 berapa gitu, 2000 berapa belas baru kepilih lagi ya sampai sekarang gitu. Ya sempat ini dulu Diganti- oleh ganti Ramon dulu ya, Calderon. Calderon Iya, betul. Ya gitu sih gitu secara pembahasan dari kita ya. Kira-kira ada pesan moral nggak yang bisa diambil dari Bung Arya nih biasanya. Lu lah. Dari sekarang. Oke, kejadian ini? Oke, jadi kalau dari kejadian ini yang paling pertama dulu nih pesan moralnya nih. Ikro, Iya benar sih. ya, baca jadinya. Baca, ya benar karena iya benar Iya kan? setuju pisan. Setuju. Makanya itu ayat pertama Al-Qur'an. Nah, itu. Bener. Ikro bismika Ikro. lah. Coba kalau tuh Figo sama agennya baca sampai akhir tuh kontrak, ada klausul yang dia mengharuskan dia bayar kalau dia nggak pindah, Iya. pasti dia mikir 2 kali, Betul, nggak asal betul. tanda tangan. Iya itu Iya kan? poin bagus karena yang masih jadi pertanyaan buat gue ya ketika meriset Luis Figo. Luis Figo ini ini. transfer Luis Figo ini adalah kok bisa ya nggak kebaca gitu Nah. klausul. Ya, emang nggak kebaca klausul gitu? penalti. Ya buktinya di tanda tangan. Iya. Iya sih. Ya Maksudnya- walaupun bisa ada benefit of doubt-nya gini. Mungkin karena dibaca tapi ada Perez nggak akan menang mungkin gitu ya. Iya. Tapi harusnya ya sebagai agen atau pastikan Ini pemain memang, bola iya. ada penasihat hukum ada apa Betul. itu kan harus dihitung lah Ya, semuanya harus gitu. diperhitungkan lah gitu. Oke, kansnya kecil tapi kalau iya nih ada penalti ini, lu siap nggak bayarnya? Iya, resikonya Resikonya lu siap bisa nggak? Jalan keluarnya gimana? Antar kan harusnya gitu yang Iya, bijak ya. betul. Manajemen resikonya Ya, juga kurang berarti. Iya gitu. Jadi itu poin dari Bung Elmi udah tepat lah mewakili kita semua. Baca. Ya. Kalau teman-teman mau menandatangani kontrak kerja, PKWT segala macam Baca. Sampai habis tuh mau 100 halaman, mau 500 halaman, Karena baca pokoknya. Klausulnya satu aja bisa ngerugiin lu, bisa bikin lu mati. Nah, Iya benar, itu. bisa menskakmat nanti di kemudian hari gitu. Betul. Jadi jangan sampai lah ini kejadian Luis Figo ini dijadikan pelajaran buat kita. Oh menarik ya, ada pesan moralnya Iya bagus ya. bener emang. Nomor Gitu. 2 nih, ada juga bro. Apa? Udah tahu resiko, jangan berjudi gitu. Iya benar. Iya judi itu dilarang Judi makanya itu dilarang itu. makanya ini gitu. Lu udah tahu, lu udah baca semua, kenapa masih lu lakuin gitu? Betul. Ya paling gitu sih dari kita ya untuk Edisi Football Football History History. di Luis Figo transfer. Yo, nanti di kedepannya kita akan bahas-bahas momen-momen bersejarah lainnya ya di Betul. sepak bola. Teman-teman kalau ada yang mau ada punya ide, ada Apa yang mau bahas nih? ya yang ada kepo berkaitan tentang dengan apa? sejarah, silahkan komen di bawah. Sekalian juga jangan lupa ya subscribe channel kita, like dan share video-video kita, nyalakan notifikasi, tinung-ninung biar gak ketinggalan konten-konten dari Shoot Ada Podcast. Kami juga udah ada di Noise dan Spotify. Jangan lupa download aplikasinya, follow kami juga, dan di Twitter ya. Ya, Jangan lupa di Twitter juga di follow. @Shutara Podcast Kalau mau interaksi sama kami. sama Mimin Arya Mimin atau Mimin Razman. ya paling segitu dulu dari kita. Kita belum tahu rutinnya per hari apa untuk yang football history. Betul. Tapi nanti Cuman kita janjikan akan ada episode kedua. ya continue lah, insya Allah Ya, jadi insya Allah jadi konten continue. Ya. Siapa tahu ada yang mau bahas apa, misalnya sejarah sepak bola pertama di dunia di Cina dimainkan 100 orang gitu. Iya, misalnya kan kita nanti bisa kita riset lah. Ya, Kalau nggak ketemu juga ya yang lain. Dan jangan lupa juga ini mengenai Luis Figo, nonton ya di Netflix. Yoi. Netflix masuk ya Shoot Ada Podcast ya. Yoi. Ya, Oke semuanya,
Sekian dulu, gua Razan out. Gua Arya out. Elmi out. Wah. Bye, see you semuanya.